Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisarah dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kesatuan sistematika Pancasila. Nah, yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rodia dengan nomor NIM 20210106030. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan sistematika nilai-nilai Pancasila yang saling berkaitan. Jadi Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri Sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Joyce Chandra Yuningtyas, perwakilan dari kelompok 8, akan menjelaskan pengertian dari sistematika sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramid. Hierarkis berarti tingkat, sedangkan yang dimaksud bentuk piramid dalam kesatuan Pancasila ialah bahwa sila yang pertama dan seterusnya, tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar. Dan tiap-tiap sila berikutnya itu merupakan penjelmaan atau pengkhususan dari sila yang mendahuluinya. Dalam susunan Pancasila, banyak orang yang menilai Pancasila berbentuk dalam hierarkis atau berjenjang yang menggambarkan hubungan hierarki sila-sila dari Pancasila dalam urut-urutan atau yang biasa kita sebut sebagai kuantitas, dan juga dalam hal-hal sifatnya atau yang biasa kita sebut kualitas. Kalau dilihat dari intinya, urut-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian dalam luasnya dan isi sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dibukanya. Jika urut-urutan 5 sila dianggap memiliki maksud demikian, maka di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Andai kata urut-urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak, di antara satu sila dan sila yang lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila itu menjadi terpecah-pecah. Oleh karena itu, kita tidak dapat dipergunakan sebagai suatu asas kerohanian bagi suatu negara. Kesimpulannya, Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramida karena Pancasila terdiri dari 5 dasar sila yang berurutan, yang mana hierarkis artinya tingkatan, sementara piramid bentuk tingkatannya. Sila pertama didahulukan karena agama merupakan yang paling penting, meski semua sangat penting dan saling berkaitan. Sila pertama menduduki posisi terbanyak, yaitu di bawah, karena merupakan yang terpenting. Sila kedua menduduki posisi kedua pada piramid, begitu juga seterusnya. Dan juga bahwa susunan sila-sila Pancasila, urutan maupun rumusannya tidak boleh dirubah, harus tetap sesuai dengan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, karena sila yang di atasnya menjiwai sila-sila yang di bawahnya, sedangkan sila-sila yang di bawahnya dijiwai oleh sila-sila yang di atasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Nah, kesatuan dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukan hanya bersifat formal logis saja, namun dia juga meliputi kesatuan ontologis, dasar epistemologis, dan dasar-dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila tersebut. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hal tersebut menggambarkan
bahwa hubungan hierarki silsilah Pancasila dalam urutan-urutan yang luas atau kuantitas. Dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila itu dalam arti formal dan logis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu, hierarki dalam hal kuantitas juga dalam isi sifatnya, yaitu menyangkut makna serta hakikat silsilah Pancasila. Kesatuan yang demikian meliputi kesatuan dalam hal dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Dengan demikian, secara filosofis Pancasila itu sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya seperti filsafat materialisme, liberalisme, pragmatisme, dan komunisme, serta idealisme dan paham-paham filsafat lainnya yang ada di atas dunia. Nah, yang pertama dasar antropologis. Dasar antropologis sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 55 sila, setiap silanya bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, dan oleh karenanya hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Karena subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, maka karena pendukung pokok negara adalah rakyat, padahal unsur rakyat itu adalah manusia, maka tepatlah bila dikatakan bahwa hakikat dasar antropologis dari sila-sila Pancasila adalah manusia itu sendiri. Nah, berikutnya, bahwa manusia sebagai pendukung pokok-pokok sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak yang terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa jasmani dan rohani, serta sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan, inilah maka secara hierarkis sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila Pancasila lainnya. Nah, yang kedua, dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Namun, pada hakikatnya, segala sesuatu itu bernilai tergantung nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Nilai tersebut ada 4 golongan. Yang pertama, nilai-nilai kenikmatan, yang kedua, nilai-nilai kehidupan, yang ketiga, nilai-nilai kejiwaan, dan yang terakhir, nilai-nilai kerohanian. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.